Back to my pawon, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Livede Cooking. Ini dia 3 resep pizza yang cocok banget untuk dijadikan ide jualan setelah lebaran. Walaupun cuma pizza rumahan, tapi insya Allah rasanya nggak kalah dengan pizza bakery. Yuk langsung aja kita bikin. Nah, tuangin ke dalam mangkok gula pasir 1,5 sendok makan, 1 sendok teh vermipan atau ragi, setengah sendok teh pelembut, ini opsional ya teman-teman. Kemudian 130 ml air hangat. Sekarang kita mau aduk dulu semua bahan ini sampai kecampur rata. Udah kecampur rata, sekarang tuangkan 250 gram tepung terigu. Kalau mau hasilnya ngembang banget, teman-teman bisa pakai tepung terigu pro tinggi. Tapi kalau mau hasilnya nggak terlalu ngembang, teman-teman bisa pakai tepung terigu pro sedang. Kalau di sini aku pakai tepung terigu pro sedang ya, karena di sini aku mau nanti hasilnya itu nggak terlalu tebel. Nah ini tadi udah aku tambahin 4 sendok makan minyak goreng, tinggal diaduk aja sampai kecampur rata. Ini nggak perlu diuleni sampai kalis elastis ya teman-teman, cukup diaduk aja sampai kecampur rata. Nah ini aku juga tambahkan sejumput garam. Ini kita aduk lagi sampai benar-benar kecampur rata. Setelah adonannya benar-benar kecampur rata, kita istirahatkan dulu kurang lebih sekitar 20 menit. Ini aku tutup rapat dulu pakai plastik wrap, bisa juga ditutup pakai kain serbet yang bersih. Nah, kita istirahatkan dulu sampai adonannya lebih rileks. Untuk toppingnya di sini kita mau pakai 2 batang sosis. Aku pakai sosis yang harganya murah aja. Ini kita kupas dulu kulit plastiknya. Habis itu dipotong-potong sesuai selera. Kalau di sini aku potong panjang-panjang tipis seperti ini. Udah selesai, sekarang sisihkan potongan sosis. Untuk topping selanjutnya di sini aku mau pakai 100 gram keju mozzarella. Nah, kemarin aku beli keju mozzarella ini di toko online langgananku, harganya 22.500. Menurut teman-teman murah apa mahal nih? Kejunya di sini mau kita potong tipis-tipis dulu, boleh juga diparut ya teman-teman biar nanti lebih mudah saat ditaburkan ke atas adonan. Selain pakai keju mozzarella, di sini aku juga pakai setengah siung bawang bombay. Ini aku pakai bawang bombay ukuran sedang, dibelah dulu kemudian dipotong-potong. Nah, bawang bombaynya udah selesai dipotong-potong. Topping selanjutnya di sini aku pakai 1/4 balok keju cheddar. Di sini aku mau potong dadu kecil-kecil. Untuk keju cheddar ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Ini sebagai pelengkap aja sih. Tapi kalau untuk jualan boleh juga di skip ya teman-teman, biar modalnya lebih hemat. Persiapan bahan-bahan untuk toppingnya udah selesai. Sekarang kita balik lagi ke adonannya. Ini udah diistirahatkan selama 15 menit. Adonan udah mengembang dan juga lebih rileks. Sekarang kita keluarin aja dari mangkok. Jangan lupa taburi dulu tatakannya dengan sedikit tepung kering. Di sini aku mau bikin pizzanya itu bukan tipikal pizza yang kulitnya tebel ya teman-teman. Jadi adonannya aku potong jadi 2 bagian. Selanjutnya tinggal diratakan aja di atas loyang yang udah diolesi sedikit minyak goreng. Ratakan adonan ke semua sisi loyang secara merata. Nah, selanjutnya tusuk-tusuk adonan menggunakan sendok garpu secara merata. Udah selesai, sekarang kita mulai kasih toppingnya. Untuk topping pertama di sini aku pakai saus spaghetti sebanyak 50 gram kurang lebih ya teman-teman. Ini tinggal diratain aja ke seluruh permukaan adonan. Selanjutnya kita mau kasih topping yang tadi udah kita siapin sama-sama. Untuk urutannya sesuai selera ya teman-teman. Boleh bawang bombay dulu, boleh keju dulu, atau boleh juga sosisnya duluan. Yang penting semua toppingnya itu disebar ke seluruh permukaan pizzanya secara merata. Nah di sini aku juga pakai ayam suwir sedikit ya teman-teman, kurang lebih sekitar 50 gram. Langsung disusul bawang bombay, kemudian irisan 2 buah sosis. Nah, ini potongan keju cheddar, taburkan secara merata. Kalau udah selesai, di sini aku taburkan 2 jumput daun oregano.
Kalau udah selesai semuanya, sekarang kita mau semprotin ada mayones. Di sini aku pakai sebanyak 25 gram. 25 gram untuk 2 loyang ya. Selanjutnya ada saus cabe. Ini juga sama kita semprotkan secara merata aja. Takarannya sama kayak mayones. Nah, yang terakhir kita semprotkan saus tomat secara merata. Takarannya sama kayak mayones dan juga saus cabe. 2 loyang pizza udah selesai semuanya dikasih topping. Sekarang kita mau lihat perbedaannya ya teman-teman. Yang di resting dulu setelah dikasih topping dan juga yang langsung kita panggang. Yang ini nggak di resting dulu ya teman-teman, langsung dipanggang di oven yang udah dipanasin. Suhunya menyesuaikan oven masing-masing. Kalau di sini aku panggang dengan suhu 180 derajat selama 20 menit dengan api atas bawah. Dan ini dia setelah dipanggang selama 20 menit. Hasilnya tetap memuaskan ya teman-teman. Lanjut ini untuk pizza yang kedua, udah di resting selama 20 menit ya teman-teman. Ini sama kita panggang selama 20 menit dengan suhu 180 derajat pakai api atas bawah. Setelah dipanggang selama 20 menit, ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya ternyata lebih mengembang dari adonan pizza yang pertama. Ini tuh dari satu adonan yang sama ya teman-teman. Bedanya ini tuh kita resting dulu selama 20 menit setelah dikasih topping. Walaupun begitu, ini keduanya sama-sama menggoda, sama-sama menggiurkan. Dan untuk soal rasa, ini tuh enak banget. Sekarang kita mau keluarin dulu pizzanya dari dalam loyang. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, ini untuk pizza yang tadi kita resting dulu selama 20 menit setelah dikasih topping. Di sini aku potong jadi 6 bagian. Dan ini panggangan yang pertama aku potong jadi 8 bagian. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau untuk jualan sebaiknya kita potong jadi 8 bagian seperti ini. Ini bisa kita kemas dengan plastik OPP ukuran 8 x 15 cm biar hasilnya lebih menarik. Nah, untuk harga jualnya tinggal disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan. Nah, ini tadi yang kita potong jadi 6 bagian, ukurannya menurutku terlalu besar kalau untuk jualan. Kalau untuk tebelnya udah pas banget ya, ini nggak terlalu tebel, toppingnya melimpah, adonannya empuk dan ini enak banget. Resep pizza ini bisa kita jual per loyang, bisa juga dijual per potong. Untuk modalnya sendiri di Rp45.262. Modal segitu tuh untuk 2 loyang ya teman-teman. Pertama kita tuang raginya, di sini aku pakai Vermipan. Habis itu kita kasih makan glukosa atau gula. Tambahkan 1 butir telur ayam, tuang 100 sampai 125 ml air hangat, boleh juga pakai susu. Terus ini kita aduk sampai campur rata. Margarinnya juga sekarang masuk. Ini boleh juga diganti pakai minyak goreng ya teman-teman. Kalau udah kecampur rata, sekarang tambahkan tepung terigu biar nanti ngembangnya maksimal. Jadi tepung terigunya di sini aku pakai tepung terigu tinggi protein. Ini kita aduk pakai sumpit dulu. Habis itu ini kita ulen pakai tangan aja. Cukup diulen atau diaduk sampai adonannya kecampur rata. Adonan udah kecampur rata, tapi ada satu bahan yang belum masuk ya teman-teman. Tadi aku kelupaan. Harusnya tadi barengan di awal. Ini aku tambahkan sekarang aja, yaitu secumput garam. Walaupun sedikit, tapi bahan ini usahakan jangan di skip ya. Diamkan adonan selama 25 menit. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita kempiskan. Pindahin ke atas alas kerja. Habis itu kita potong-potong dan timbang masing-masing seberat 30 gram. Hasilnya jadi sebanyak ini ya. Selanjutnya sekarang kita rounding adonan. Harus padat ya teman-teman. Udah selesai semuanya, hasilnya segini banyak. Selanjutnya sekarang kita bentuk. Dimulai dari yang pertama kali kita rounding. Taruh adonan di atas loyang, habis itu lapisi pakai plastik yang udah dilapisi pakai tepung terigu kering. Pipihkan dulu pakai jari, habis itu dicetak pakai gelas dengan cara ditekan sampai si adonannya ini melebar ke pinggiran gelas seperti ini. Kalau masih kurang rapi, bisa kita rapikan pakai jari tangan. Habis itu langsung kita tusuk-tusuk pakai garpu biar adonannya nggak menciut lagi. Selanjutnya sekarang kita mau kasih topping saus spaghetti masing-masing sebanyak kurang lebih 1 sendok teh munjung. Ratakan saus spaghetti. Habis itu sekarang kita kasih parutan keju. Di sini aku pakai keju mozzarella. Topping selanjutnya yaitu potongan sosis, 4 potong aja cukup. Dan yang terakhir ini kita semprotin mayones dan juga saus cabai secukupnya.
sendoknya. Kalau ada dan biar hasilnya lebih wangi, terakhir tinggal taburi aja daun oregano kering. Terus ini kita proofing dulu selama 25 menit atau sampai mengembang, baru kita masukin ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanasin selama 10 menit. Panggang pizza mini ini dengan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit. Dan ini dia hasilnya. Setelah dipanggang selama 10 menit udah mateng, langsung aja angkat. Gak nyangka banget ternyata hasilnya bisa semewah ini. Seriusan, ini tuh wangi banget dan sangat menggoda. Kalau untuk jualan ini tinggal dikemas aja pakai plastik OPP ukuran 12 x 12 cm. Satu resep di video ini menghasilkan 17 pieces pizza mini yang super enak banget. Ini bisa kita jual dengan harga paling murah Rp3.000. Harga segitu dengan rasa pizza yang selesat ini sih menurutku udah murah banget. Apalagi satu resep aja dapetnya banyak. Buruan cobain yuk. Sekarang yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Siapin satu butir telur ayam ukuran sedang, kemudian tambahkan 100-125 ml air. Ini kita aduk sampai kecampur rata, kemudian sisihkan. Di dalam mangkok sekarang kita mau tuangin 250 gram tepung terigu tinggi protein, kemudian tambahkan 1 sendok makan ragi, 1 sendok makan gula pasir. Aduk bahan kering sampai kecampur rata. Kemudian tuangin bahan cair yang tadi yaitu air dan juga 1 butir telur ayam. Di sini aku masukin secara bertahap aja, kemudian diaduk sampai kecampur rata. Lanjut, adonannya di sini akan aku campur pakai tangan aja, cukup diaduk sampai kecampur rata. Adonan udah kecampur rata, selanjutnya kita mau tambahin sejumput garam, 1 sendok makan margarin. Lanjut, sekarang kita mau ulen lagi, cukup sampai kecampur rata. Seperti ini cukup ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita mau istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menit. Hasilnya seperti ini. Kita mau pindahin dulu ke atas tatakan, terus kita kempiskan adonannya dan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Adonannya di sini aku padatin dulu, baru kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya di sini aku ngasal dulu, baru kemudian nanti kita timbang biar nanti hasil ukurannya sama besar. Nah, masing-masing potongan adonannya di sini aku timbang seberat 20 gram. Kalau ada lebih sedikit nggak apa-apa ya. Terus kita rounding dan bulatkan, hasilnya jadi 21 potong. Wah, lumayan banyak ya. Selanjutnya kita tata aja di atas loyang yang udah diolesi margarin tipis-tipis. Terus di sini aku mau pakai sendok ukur, ditekan kayak gini adonannya ya sampai pinggirannya melebar kayak gini. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Kalau pinggirannya penyok, ini bisa kita rapihin pakai jari. Nah, ini tinggal kita rapihin aja pakai jari seperti ini. Kalau udah selesai semuanya, selanjutnya tinggal kita tusuk-tusuk aja bagian tengah adonan pakai garpu. Kalau udah selesai semuanya, ini tinggal aja kita kasih topping. Toppingnya simple aja. Di sini aku cuman pakai saus spaghetti. Satu resepnya di sini aku pakai sebanyak 125 gram. Kita semprotin secara merata dan ratakan pakai sendok. Kurang lebih ini per adonannya kita tambahin saus spaghetti sebanyak 1 sendok teh munjung ya teman-teman. Kita ratain dulu saus spagettinya. Untuk topping selanjutnya di sini aku pakai keju mozzarella sebanyak 100 gram. Kejunya udah aku potong-potong tipis seperti ini. Kita tambahin aja masing-masing 2 potong. Kalau udah, sekarang tinggal aja kita tambahin 1 batang sosis yang udah dipotong kecil-kecil.
Nah, yang terakhir tinggal aja kita taburin daun oregano. Untuk topping ini sebaiknya jangan di skip ya teman-teman. Soalnya kunci enak pizza itu ada di daun oregano. Kalau udah selesai dikasih topping, ini tinggal kita tunggu aja atau istirahatkan sampai adonannya mengembang kurang lebih minimal selama 30 menit. Nah, yang ini udah mengembang, sekarang kita langsung panggang aja di oven yang udah dipanasin sebelumnya selama 20 menit. Suhunya di 200 derajat api atas bawah dan kita panggang selama 10 menit. Setelah 10 menit, pizza mininya udah mateng, ini bisa kita angkat dan lanjut kita panggang adonan yang masih antri. Ini dia hasilnya. Kalau kalian di sini ini tuh wangi banget. Sekarang yuk langsung aja kita lihat seperti apa hasilnya. Kira-kira seperti ini ya. Bagian bawahnya mateng secara merata, hasilnya juga cukup gembul. Ini bisa kita kemas pakai plastik OPP kayak gini biar lebih menarik untuk jualan. Hasilnya sendiri juga banyak banget. Dari satu resep di video ini cuman dari 250 gram tepung terigu, hasilnya jadi 21 pieces pizza mini ala bakery. Ini tuh menarik banget untuk ide jualan karena cuma modal 1.500-an aja per pizza, udah pakai topping keju mozzarella yang molor banget. Wah, dijamin ini sih bakalan jadi rebutan bocil-bocil, bahkan gak cuman bocil yang suka sama jajanan ini, orang dewasa pun suka banget. Nah, sekian dulu untuk video kali ini ya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.